berdelapan. Tapi sekarang yang mesti maju pertama Tutik belum ada ya? Iya Bu, belum ada Tutik. Tutik apa Dias dulu nih? Tutik dulu ya. Oke, kita tunggu Tutik ya.
Ya, ini Tuti udah masuk ini. Oke. Silakan Tuti, langsung saja. Untuk yang belum upload tugasnya, di hari ini Ibu buka sampai jam 12. Jadi semuanya, Hairunisa masukkan hari ini. Kemudian tadi Raisa sudah, Wildan sudah, kemudian tadi siapa? Yang hari pertama siapa? 2. Cuma tinggal Hairunisa memang yang belum dari awal sampai sekarang. Kemudian hari ini yang belum masuk juga Dies ya, nanti tolong masuk juga. Iya, Terima baik, kasih. Bu. Ya, silakan mulai. Hilang lagi. Kakak. Anda mau sambil menulis atau gimana? Coba Anda langsung klik slideshow aja. Slideshow-nya Anda klik. Sudah terlihat itu, Bu Tuti. Tinggal di slideshow. aja. Loh, kok kesini lagi? Slideshow tuh di atas, dekat animasi itu ada tulisan slideshow. Sebelahnya lagi. Ya.
Klik itu. Atas. Atau langsung klik F5, coba Bu Tuti. Ya, Nah. sudah terlihat Bu Tuti. Tapi suara Bu Tutinya nggak ada Nggak dari terdengar. tadi. Nggak terdengar, Bu. Padahal udah nggak mute itu. Ini satu lagi yang belum hadir siapa sih? Yoga ya? Ini Yoga mana? Bu Tuti nggak ada suaranya. Bu Tuti nggak ada suaranya, tidak terdengar apa-apa. Speakernya belum jelas. Tolong di WA Bu Tuti nih. Udah pindah slide tapi belum kedengeran apa-apa. Kak Tuti suaranya masih belum ada, Kak. Atau Dias dulu lah. Nanti berlama-lama di sini. Coba Dias, mulai duluan. Ya, baik Bu. Tapi Bu, mohon maaf saya izin share screen-nya lewat handphone ya Bu. Soalnya dari minggu kemarin laptopnya nggak bisa login di Steam-nya Bu. Ya, coba kita lihat seperti apa kalau dari handphone. Bu Tuti perbaiki dulu apa suaranya, kita nggak dengar apa-apa. Sudah terlihat ya Bu? Iya. Ya. Bisa ya ini seperti ini ya jadinya ya. Kecil ya Bu? Kecil. Kalau ini terlihat ya Bu? Oke, enggak, tapi banyak terpotong. Ini? Iya, udah. Iyalah. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pinta dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis dari Ibu Fatur Rahmi, tesisnya UNJ tahun 2019 yang berjudul Design Research, mengembangkan desain pembelajaran berorientasi matematika realistik untuk membangun pemahaman relasional
pada materi peluang kelas 8 di MTSM Sulit Air. Lalu di sini isinya atau kontennya dari slide ini yaitu yang pertama ada konteks atau phenomenological exploration, ada model, lalu kontribusi siswa, interaktivitas, keterkaitan, hipotesis lintasan belajar, dan analisis retrospektif. Yang pertama ada konteks. Konteks yang digunakan nih pada tesis ini yaitu konter penjualan pulsa. Nah, di sini saya masukin 2 pertemuan, ya pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu yang pertemuan pertama dia konteksnya menentukan prediksi pilihan melalui kartu perdana dan daftar harga pulsa. Sementara yang untuk pertemuan kedua menentukan pilihan masing-masing harga dari banyak daftar harga pulsa. Nah, untuk yang pertemuan pertama, dia memahami definisi peluang dan menentukan ruang sampel. Ada 2 aktivitas yang saya masukin di pertemuan pertama. Konteksnya itu tadi menentukan prediksi melalui pilihan kartu perdana dan daftar harga pulsa. Tujuan aktivitasnya, aktivitas 1 dia memahami definisi peluang melalui prediksi dalam pemilihan kartu perdana. Nah, yang aktivitas kedua menemukan konsep ruang sampel melalui daftar harga pulsa. Nah, langsung ke aktivitas pertama. Oh iya, sebelumnya dia konteksnya kan tadi menentukan prediksi pilihan melalui kartu perdana dan daftar harga pulsa. Jadi pada pertemuan pertama ya, pembelajarannya itu membangun konsep definisi peluang dengan menggunakan konteksnya yaitu tadi kartu perdana dan menentukan ruang sampelnya menggunakan daftar harga pulsa. Nah, konteksnya disajikan dalam bentuk masalah kontekstual yang ada pada LAS. Aktivitas yang pertama, guru mengecek pengetahuan siswa mengenai materi himpunan. Lalu materi himpunan sebagai materi prasyaratnya. Setelah itu guru meminta siswa membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini sudah dibagi. Pembagian kelompok itu telah disebutkan oleh guru sebelumnya. Nah, penentuan kelompoknya itu ditentukan sebelumnya oleh peneliti dengan pertimbangan diskusi bersama guru mata pelajaran. Lalu setelah itu guru memberikan LAS. Setelah membagi kelompok, guru memberikan LAS pada masing-masing kelompok. Guru meminta untuk melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LAS. Nah, ini LAS-nya, LAS 1. Terlihat nggak ya, teman-teman? Nah, ini LAS 1-nya ada masalah, perhatikan masalah di bawah ini. Sebuah konter di Sulit Air menyediakan 4 jenis kartu perdana. Nah, ada simpati, kartu AS, XL, dan Eksis. Nih, seperti yang ada di gambar. Terus ada pertanyaan, dia silahkan kamu tentukan dengan kelompokmu 4 orang teman kelas lain yang ada di kelompokmu. Berarti kelompok lain gitu ya, teman yang kelompok lain. Lalu setelah itu dia menebak kira-kira kartu apa yang dipilih oleh temanmu yang lain. Lalu disuruh menuliskan di tabel. Setelah itu
Coba bandingkan hasil tebakanmu dengan jawaban setelah kamu tanyakan kepada temanmu benar atau salahnya gitu. Setelah itu disuruh menarik kesimpulan. Nah, lanjutan dari aktivitas 1, di sini ada jawaban siswa. Nah, siswa kelompok pertama, dia jawab nih, di tabel yang nomor 2 ada Ina Mayangsari. Dia menebak Dina itu bakal memilih kartu simpati. Lalu Rainaldi memilih kartu eksis, Miftahul Hidayat dia memilih kartu simpati. Dan yang terakhir Agusti Rahmat dia menebak simpati juga. Nah, lalu setelah ditanyakan kepada teman yang bersangkutan bahwa kartu yang dipilih oleh temannya itu Dina Mayangsari ternyata memilih simpati, benar. Nah, yang Rainaldi ini dia memilih eksis dan simpati. Nah, lalu yang Miftahul Hidayat sama simpati, Agusti Rahmat juga simpati. Nah, sama dengan yang kelompok kedua. Yang kelompok kedua di sini terlihat dia tebakannya semua benar. Nah, setelah itu coba bandingkan hasil tebakanmu dengan jawaban setelah kamu tanyakan kepada teman. Nah, apakah tebakannya benar dan apakah ada yang tebakannya salah? Mengapa? Nah, di sini kelompok 1 dia menjawab yang benar, titik 2. Dina Miftah Rahmat, yaitu memilih simpati. Nah, yang salah dia Rainaldi, eksis dalam kurung simpati, mungkin maksudnya eksis dan simpati. Nah, jadi semua teman yang bersangkutan memakai kartu simpati karena kartu ini banyak sinyal. Nah, sementara yang kelompok 2 dia jawabannya itu benar karena teman dan kelompok yang lain memilih kartu simpati. Lalu memilih kartu simpati dan as. Banyak yang menggunakan kartu simpati karena kartu tersebut ini lebih murah. Berharga lebih murah dari kartu yang lain. Jadi alasannya kalau untuk kelompok 1 karena dia banyak sinyalnya, dan yang kelompok 2 dia murah daripada kartu yang lain dari harganya. Tuh. Nah, setelah dia menjawab itu dia ditugaskan untuk memberikan kesimpulan ya, menarik kesimpulan. Nah, sebenarnya di ininya tuh sebelum menarik kesimpulan ada sebuah percakapan bahwa muridnya itu tahu mengenai konsep peluang, namun dia namun dia masih bingung untuk gimana cara mendefinisikannya apa peluang itu. Jadi setelah hasil diskusi, setelah tanya jawab antara siswa dengan guru kan, nah di sini guru sebagai fasilitator, nah dia memberikan sedikit pengarahan kepada kelompok. Setelah itu berdasarkan arahan guru tadi dan jawaban pada nomor 2, 3, 4, nah siswa sudah memahami dan mereka dapat membuat simpulan mengenai definisi peluang. Nah, sini jadi jawabannya itu berdasarkan hasil aktivitas tersebut, agak kurang jelas ya. Nah, kalian telah mampu
telah mampu menebak sebuah kejadian. Nah, jadi bagaimana pendapatmu mengenai apa itu peluang? Nah, di sini jawabannya untuk yang kelompok pertama, peluang adalah kemungkinan yang akan terjadi di setiap kejadian. Nah, sementara untuk kelompok yang kedua, dia bilang kalau peluang itu adalah kemungkinan untuk memperoleh untuk sesuatu yang terjadi, dia bilangnya gitu. Nah, jadi dari hasil kesimpulannya tadi, setelah siswa menyimpulkan, di situ siswa sudah mampu menemukan konsep tentang apa itu peluang secara umum dengan baik, namun belum terlihat siswa menggunakan strateginya sendiri. Jadi tadi dia harus ada percakapan dulu kan antara guru dengan siswa gitu untuk mengarahkan gimana sih cara membuat kesimpulan tentang definisi peluang. Nah, selanjutnya lanjut ke aktivitas yang kedua. Jadi setelah seluruh kelompok menyelesaikan LAS yang pertama tadi mengenai definisi peluang, lalu gurunya membagikan LAS 2 mengenai ruang sampel. Nah, ini LAS keduanya. Nah, ada suatu masalah, masih sama ya, kontraplosa. Jadi sebuah kontraplosa akhirnya dibuka di salah satu daerah yang ada di Kota Padang. Penjualan pulsanya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sekitarnya. Orang pelanggan datang ke counter pelanggan tersebut ingin membeli pulsa dan ada banyak pilihan harganya. Nah, di sini Telkomsel ada yang 6.000, 11.000, XL ada yang 16.000, 26.000 dan lain sebagainya. Lalu di sini ada pertanyaan yaitu agar kalian dapat menjawab permasalahan yang telah disajikan di atas. Maksudnya yang ini ya, yang di samping ini. Nah, perhatikan dan selesaikan pertanyaan di bawah ini. Jadi pertanyaannya ada banyak pilihan harga yang dapat dipilih seluruhnya adalah, lalu banyak pilihan Telkomsel dengan harga 6.000 adalah apa? Nah, lalu setelah itu siswa ditugaskan untuk menarik kesimpulannya seperti apa. Nah, lanjutan aktivitasnya nih, ada jawaban siswa. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2, dia menjawabnya berbeda maksudnya. Jadi kalau kelompok 1 dia bilang, nah, banyak pilihan harga yang dapat dipilih seluruhnya adalah, dia jawabnya ruang sampel. Nah, sementara yang kelompok lain dia bilang banyak pilihan harga yang dapat dipilih seluruhnya adalah 24. Nah, yang kedua, jawaban kedua, ketiga, keempat mereka jawabnya sama semua. Jadi ada 1, 1, dan 1. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan jawaban di atas, di sini siswa mampu menemukan konsep dari ruang sampel tersebut, dari ruang sampel dan titik sampel. Lalu lanjutannya, nah di sini, nah berdasarkan hasil pemecahan masalah yang telah kamu lakukan, kamu telah mampu menentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Nah, di sini, jadi bagaimana pendapat kamu? Mengapa pendapat kamu mengenai apa itu ruang sampel dan titik sampel? Lalu coba beri contoh lainnya. Nah, di sini di LAS-nya dia meminta contoh lain dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang pertama, ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Nah, contohnya ada roti, mungkin rasa coklat, stroberi, kelapa, mentega, sarikaya. Nah, titik sampelnya dia bilang bagian dari ruang sampel, contoh roti rasa coklat. Tuh, dia bilang. Lalu kalau untuk yang kelompok lain, dia bilang ruang sampel adalah bagian keseluruhan daftar pelajaran. Lalu
daftar harga, daftar belanja, nah, dan lain-lain, atau himpunan semesta. Kalau titik sampel adalah bagian yang dipilih dari daftar pelajaran, harga belanja, dan lain-lain, atau anggota dari himpunan semesta seperti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Contoh titik sampel bagian daftar pelajaran itu adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, di sini gambar ini dia perbedaan jawaban siswa. Yang A ini dia sudah mampu menyimpulkan konsep ruang sampelnya secara umum. Kalau yang B dia mampu menyimpulkan konsep ruang sampelnya, namun masih dalam pemisalan kehidupan sehari-hari. Nah, dari aktivitas ini, di sini siswa sudah mampu memahami konsep ruang sampel dan dengan benar dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-harinya. Lalu setelah mengerjakan LAS ini, setelah LAS kedua, guru menugaskan siswa untuk melakukan presentasi. Presentasinya itu jadi perwakilan aja per kelompok itu 1 orang ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, setelah itu lanjut ke pertemuan yang kedua. Dia memahami konsep peluang teoritik dan menentukan peluang teoritik. Nah, kenapa di sini disebut peluang teoritik? Soalnya ada peluang teoritik dan peluang empirik di pertemuan ini tuh. Tapi di sini aku masukin yang peluang teoritiknya aja. Nah, di situ dijelasin juga peluang teoritik itu peluang klasik. Jadi kalau misalnya ada soal yang menyebutkan peluang doang, nah maka yang dimaksud itu ini peluang teoritik. Nah, peluang teoritik itu perbandingan antara titik sampel kejadian A dengan banyaknya ruang sampel. Tuh. Nah, konteksnya menentukan pilihan masing-masing harga dari banyak daftar pulsa. Nah, tujuannya menemukan konsep peluang dalam memilih daftar harga pulsa dari semua daftar harga pulsa yang ada. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan peluang teoritik dengan baik dan benar. Jadi dia aktivitasnya tujuannya ada 2, cuman disatuin dalam satu LAS gitu, satu aktivitas. Jadi yang aktivitas kedua itu dia bagian saat mempresentasikan hasil diskusinya untuk menemukan kesimpulan dan dari pembelajaran. Aktivitasnya yang pertama, guru memberikan penjelasan materi perbandingan sebelum memulai pelajaran. Nah, setelah mengingat, guru mengulang materi yang ruang sampel minggu kemarin. Maksudnya pertemuan yang pertama. Lalu guru meminta siswa membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah disebutkan guru. Jadi kayak tadi ya, kelompoknya itu udah ditentuin sama guru hasil diskusi dari peneliti dan guru mata pelajaran. Setelah itu guru memberikan LAS pada masing-masing kelompok. LAS-nya seperti ini, masih sama, tapi di sini masalahnya seorang pelanggan melihat bahwa ada 24 pilihan dalam daftar harga pulsa yang disajikan. Nah, 24 itu Telkomsel 5, XL ada 7, Indosat 7, Axis 5. Nah, terus pelanggan tersebut hanya akan memilih satu dari daftar harga pulsa yang ada. Nah, masing-masing pulsa dengan harga tertentu memiliki kemungkinan dipilih dari dalam daftar harga pulsa. Nah, berapa peluang terpilihnya masing-masing harga pulsa yang ada dalam daftar harga pulsa tersebut? Nah, ini LAS-nya. Bedanya sama yang LAS pertama, tadi kan dia dia nanya dulu ya, banyaknya yang nomor 1 tuh perbedaannya dari nomor 1-nya. Kalau ini langsung ke
banyak pilihan pada pulsa Telkomsel dengan harga 6.000 ada berapa, dengan harga 11.000 ada berapa. Nah, setelah itu setelah menjawab, nah dia akan menyelesaikan pertanyaan yang selanjutnya. Jadi peluang terpilihnya pulsa Telkomsel itu dengan harga 6.000 berapa? Di sini udah jawabannya itu udah dibentuk dalam kayak bentuk per gitu kan, sama gurunya udah dibentuk. Jadi siswanya tinggal ngisi. Terus udah gitu disuruh narik kesimpulan gimana seperti apa, dan dia disuruh menuliskan rumus gitu dari. Nah, ini jawaban siswanya. Setelah pembagian LAS tadi, siswa berdiskusi dengan temannya untuk menemukan pemahaman mengenai peluang teoretik. Nah, terjadi beberapa kesalahan siswa dalam mendefinisikan semua pilihan harga yang ada. Seperti Telkomsel ada 5 pilihan harga yang ada. Gitu. Kalau XL ada 7 pilihan harga yang ada. Nah, di sini bisa dilihat nih di di jawabannya. Tadi mereka jawab, banyak pilihan pulsa Indosat dengan harga 13.000 ada satu dari, tadi dia jawabnya itu 7 dari 7 pilihan harga yang ada. Terus banyaknya pulsa Indosat 26.000 sama satu dari 7 pilihan harga yang ada. Nah, jadi mereka itu ngiranya, maaf nih, yang Indosat pertanyaannya itu dia dari harga si Indosat ini. Jadi Indosat kan ada berapa nih? Ada 7 harga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dia ngiranya satu dari kelompok Indosat itu aja. Jadi 1/7 gitu. 1 dari 7. Tuh, terus setelah itu maka ada diskusi lagi, kayak ada percakapan gitu, tapi nggak aku masukin di sini. Nah, dia ada percakapan antara guru dengan siswa. Nah, setelah percakapan, jadi percakapannya itu kayak gini, dia nanya, udah benar kan Bu ini? Lalu dia bilang, coba lihat Nak, kenapa pulsa Telkomsel harga 6.000 ada 5 pilihan harga yang ada. Terus siswanya dia jawab kayak gini katanya, soalnya kan yang 5 itu Telkomsel tuh, yang 7 itu Indosat. Nah, terus di sini gurunya menjelaskan bahwa yang dimaksud itu semua pilihan harga yang tertera di daftar harga. Lalu siswanya bilang, oh berarti ada 24 ya Bu. Nah iya, gurunya bilang gitu. Jadi dari situ kayak ternyata pembagian pulsa dari masing-masing kartu itu mempengaruhi cara siswa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah udah diskusi, siswa mampu mendefinisikan definisi peluang teoretik. Ini selanjutnya ya. Nah, siswa berdiskusi dengan guru kan mengenai kesalahpahaman yang terjadi dari percakapan tadi. Setelah itu, siswa mampu menemukan definisi peluang teoretik dan juga mampu merumuskan rumus peluang teoretik nih. Ini dia. Nah, setelah proses penemuan konsep peluang teoretik, setiap kelompok dia mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, ini tuh bagian dari aktivitas yang kedua ya sebenarnya tuh. Lalu setelah presentasi, guru menjelaskan kembali materi peluang teoretik dan menyimpulkan bersama-sama. Nah, selanjutnya ada model. Menggunakan model itu untuk menjembatani pemahaman siswa dari konkret menuju abstrak. Nah, model of yang digunakan siswa adalah pernyataan. Dari sini nih pernyataan yang tahap 1 ini guna untuk menemukan konsep secara formal. Nah, ada percakapannya dari sini. Nah, ini udah bener kan Bu? Nah, coba lihat. Nah, kenapa pulsa Telkomsel harga 6.000 ada 5 harga yang tadi. Nah, iya soalnya kan yang 5 itu Telkomsel, dia bilang gitu. Terus gurunya ngejelasin bahwa
Yang dimaksud di LKS itu semua pilihan harganya. Kira-kira ada berapa harganya? Ada 24 ya, Bu? Nah, iya. Oke, kita bakal ubah lagi. Nah, dari percakapan di atas nih dan hasil jawaban siswa ini, di sini siswa udah mampu nemuin definisi peluang teoretik, dan juga mampu menentukan rumus peluang teoretik ini sebenarnya ada gambarnya, gambar apa? Gambar jawaban dia mendefinisikan peluang teoretik itu apa, cuman nggak masukin sama aku. Maaf ya, nanti diperbaiki lagi PPT-nya. Nah, jadi di sini dari model of yang ini nih tahap 1 ini dia mampu menentukan rumus peluang teoretiknya pada tahap 2. Nah, yang 3 ada kontribusi siswa. Nah, jadi di sini siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan strategi dalam menyelesaikan masalah. Lalu karena dia kan guru hanya sebagai fasilitator, studentnya diberikan kebebasan dalam mengembangkan strategi karena student center. Lalu di penelitian ini tuh terdiri dari 6 subjek penelitian. Nah, sifatnya beda-beda, ada yang menengah ke atas tapi dia aktif, ada yang menengah ke atas tapi dia pemalu gitu. Nah, dari perbedaan itu maka strategi penyelesaian masalahnya juga pasti bervariasi dan bisa menjadi bahan diskusi kelompok untuk memahami konsep peluang. Lalu, berbagai macam strategi dan hasil diskusinya itu akan membuat pemahaman materi peluangnya berkembang dan bisa menjadi landasan pengembangan konsep dari matematika. Nah, analisisnya dalam kegiatan pembelajaran, siswa selalu memiliki kesempatan nih untuk mengembangkan strategi dan menemukan konsep matematis dengan caranya sendiri. Namun, guru sebagai fasilitator juga selalu membimbing siswa dalam membangun pengembangan pengetahuan. Nah, yang keempat ada interaktivitas. Yang pertama, interaktivitas itu membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam diskusi siswa memberikan pendapat pribadi, menanyakan pendapat temannya seperti apa, mengoreksi, dan menyimpulkan bersama-sama. Lalu, siswa menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Lalu, guru membimbing proses diskusi siswa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, analisisnya, interaktivitas antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa itu terjalin baik dalam diskusi kelompok maupun presentasi. Nah, guru berperan sebagai fasilitator dalam memotivasi dan mengarahkan siswa saat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pembelajaran dengan menggunakan diskusi juga mampu membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Karena siswa tuh bisa berinteraksi dengan siswa lainnya, dengan teman lainnya, gimana cara menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Nah, keterkaitan antar konsep dalam proses pembelajarannya, dia melibatkan pengetahuan mengenai tadi ya kayak perbandingan, fraksi desimal, terus membaca grafik. Maksudnya membaca grafik itu ada di pertemuan ketiga, jadi dia pakai tabel, diagram gitu. Jadi harus bisa cara membaca grafik gimana. Tanggapannya, keterkaitan antar konsepnya dijelaskan bahwa siswa harus memiliki pengetahuan materi prasyarat seperti himpunan yang di pertemuan pertama tadi. Namun nggak dijelasin nih, kita harus belajar materi prasyarat ini, pengetahuan materi prasyarat ini mampu membuat keterkaitan antara pengetahuan yang kita miliki dengan pengetahuan baru tentang peluang itu apa, keterkaitannya apa. Tuh. Lalu ada hipotesis landasan belajar. Di sini dibagi-bagi dalam setiap pertemuan. Nah, yang pertemuan pertama, aktivitas 1, memahami definisi peluang dengan menentukan prediksi suatu kejadian berdasarkan alasan yang objektif. Nah, pertama, guru mengecek terlebih dahulu pengetahuan siswa mengenai materi himpunan. Lalu siswa sudah mendapatkan pembelajaran himpunan, guru meminta siswa membentuk kelompok sesuai dengan
pembagian kelompok yang telah disebutkan guru. Guru membimbing siswa dalam menemukan informasi dari hasil prediksi pemilihan kartu perdana. Guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelas. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-1 aktivitas kedua, guru membagikan AS terhadap masing-masing kelompok yang udah dibentuk tadi sebelumnya di aktivitas 1. Lalu guru membimbing siswa dalam menemukan informasi dari banyak pilihan daftar harga pulsa. Guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok untuk membuat semua pilihan yang dapat dipilih melalui daftar harga pulsa sesuai dengan apa yang terdapat di dalam LAS. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan LAS-nya itu. Lalu guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi LAS kelompoknya di depan kelas. Setelah itu menarik kesimpulan dari LAS yang dikerjakan siswa yang berkaitan dengan material ruang sampel. Nah, lalu hipotesis dan saling belajar untuk pertemuan kedua, yaitu memahami konsep peluang teoretik melalui pemecahan permasalahan dengan baik, lalu menentukan peluang teoretik dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, guru menyampaikan terlebih dahulu bahwa pembelajaran hari ini adalah menentukan peluang dengan menggunakan pengambilan ruang sampel. Guru meminta siswa membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah disebutkan guru. Guru membimbing siswa dalam menemukan informasi dari memilih dari banyak pilihan daftar harga pulsa. Guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok agar memahami konsep peluang memilih sebuah pilihan dari semua pilihan yang bisa dipilih pelanggan melalui daftar harga pulsa sesuai dengan LAS, lalu meminta siswa untuk mempresentasikan diskusinya di depan kelas. Setelah itu seperti biasa dia menarik kesimpulan, guru menarik kesimpulan dari LAS yang dikerjakan oleh siswa yang berkaitan dengan materi peluang teoretik. Analisis retrospektifnya berdasarkan hasil analisis retrospektif, konteks yang digunakan dapat membangun kemampuan pemahaman relasional dengan baik. Nah, di sini juga dijelasin si pemahaman relasionalnya itu apa. Kalau di penelitian ini dia jadi pemahaman relasionalnya itu pada penelitian ini yaitu kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, lalu kemampuan mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat tertentu, kemampuan mengaplikasikan konsep, lalu kemampuan memberikan contoh dan menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika. Lalu aktivitas menentukan banyak kejadian dari semua daftar harga pulsa melalui materi perbandingan dapat membantu siswa, lalu diskusi kelompok dan kelas memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman relasional siswa dalam pokok bahasan peluang. Nah, terus yang terakhir, rangkaian pembelajaran juga berjalan sesuai dengan hipotesis lintasan belajar. Terima kasih. Saya rasa cukup presentasinya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Miss Tinta. Oke, terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya untuk ke Dias? Cukup jelaskah paparannya? Ini tentang peluang. Nah, sebenarnya waktu ide pertama melihat kartu-kartu tadi, apa yang terpikir oleh Anda peluangnya? Ini cocok nggak sih sebenarnya antara teori peluang yang mau disampaikan dengan masalah yang diambil di lapangan? Cocok atau tidak peluang ini menurut Dias? Masih mute, sayang. Maaf Bu, kalau menurut aku cenderung cocok. Cuma kita harus berhati-hati tadi Bu dalam memberikan gambarannya kayak
pulsanya itu kan jadi dia berkelompok tuh, ada XL, ada Indosat, Axis, jadi harus hati-hati di situ. Takutnya kayak tadi kan ada kesalahpahaman siswa yang ngiranya jadi ruang sampelnya itu per jenis kartunya, jadi per Indosat ada berapa, Axis ada berapa gitu. Mungkin cuma hati-hati di waktu di situ memang ada ketidakjelasan kan sebenarnya. Nah, sebenarnya di pertanyaan di last-nya itu cukup jelas atau tidak? Jadi jelas, Bu. Anda mengomentari itu bahwa harga 6.000 yang Indosat, berarti itu yang dimaksud adalah 1 dari 24. Iya. Kalau yang diminta untuk guru adalah harga 6.000 untuk semua, cara bertanyanya bagaimana? Berarti banyak pilihan harga 6.000 yang dapat dipilih adalah titik-titik buah. Gitu ya, Bu? Berarti. Peluangnya kok jadi buah? Peluangnya. Berarti pertanyaannya peluang yang akan terpilihnya pulsa, misalnya pulsa Telkomsel 11.000 dengan harga 11.000. Itu berapa? Itu pasti cuma 1 per. Iya. Ini maksudnya yang tidak angka 1. Kalau 1 semuanya 1, makanya Ibu merasa bahwa kan ini bimbingan Ibu. Ya kan? Rahmi ini. Nah, waktu itu Ibu juga mengatakan kenapa Anda semuanya serba 1. Bagaimana kalau maunya jawabannya nggak angka pembilangnya nggak 1? Di ini ya, Bu, jangan ada ini kartunya ya. Ya, bagaimana pertanyaannya? Peluang terpilihnya harga pulsa 6.000 gitu. Iya, betul. Itu jadi bisa berapa? Jadi kalau 6.000 berarti bisa 4 per 24. Per 24, ya begitu maksudnya. Ya. Nah, karena kombinasi variasi pertanyaannya membuat anak melihat peluang hanya 1 per 7 atau 1 per 24. Di situ Ibu sudah mengomentari itu, tetapi pada saat lagi di lapangan itu kan jauh dia di Padang. Jadi pada saat lagi penelitian itu kadang konsultasi, kadang tidak. Nah, itu yang sudah terjadi, tapi kita tidak bisa mundur untuk kembali lagi menyatakan kalau soalnya itu diubah menjadi tadi yang seperti Anda sebutkan. Terbayang atau tidak bahwa itu lebih efektif kan, ada angka pembilangnya itu tidak selalu 1. Kalau seperti ini anak-anak kan selalu mengatakan kalau peluang itu pasti 1 per. Begitu kan? Lihat jawabannya semua 1 per kan? Nah, ya iya, itu 1 per semua, Bu. Iya, oke. Nah, untuk yang kelompok lain jeli sepertinya, mungkin kalau untuk seperti ini, kenapa ya peluangnya hanya 1 per? Apakah tidak bisa peluang itu tidak selalu kayak dadu saja kalau dilemparkan untuk ganjil genap sudah menjadi 3 per 6, prima jadi berapa kan gitu ya. Nah, itu membuat anak tahu bahwa peluang itu pembilangnya tidak harus selalu 1. Itu sebenarnya komentar itu Ibu sebenarnya ingin keluar dari Anda, Dias. Tapi oke, Anda sudah bisa menangkap bahwa soal itu diubah sehingga pertanyaan menjadi berubah. Pertanyaan anak menjadi berubah. Oke, ada yang lain? Selain itu. Entertainment-nya Anda apa tadi? Komentar Anda tentang entertainment-nya apa? Jadi di penelitiannya disebutin harus materi prasyaratnya kita harus belajar himpunan dulu, baru masuk ke materi intinya. Tapi nggak dijelasin kalau kayak kita belajar materi himpunan tuh apa keterkaitannya dengan materi peluang ini, untuk apa belajar, kenapa sih harus belajar materi himpunan dulu gitu. Kenapa himpunan yang diambil? Soalnya kan jadi nanti kan ada ini Bu, pilihan-pilihan, ada kelompok-kelompok gitu.
kayak tadi pulsa Telkomsel ada 6.000, 11.000 gitu. Itu kan kalau diiniin jadi himpunan. Himpunannya terpakai di peluangnya di mana? Dalam mengambil itunya apa sampelnya gitu, titik sampelnya. Ruang sampelnya. Ruang sampel ya. Iya, himpunan itu nanti ruang sampel. Sementara kalau titik sampelnya itu seperti himpunan bagian kan sebenarnya. Itu yang anak-anak harus ngerti. Himpunan bagian itu tidak selalu anggotanya satu. Itu yang harus sebenarnya dipikirkan. Jadi keterkaitannya itu sebenarnya sudah benar untuk himpunan. Kemudian tapi rumus perbandingan, perbandingan itu tadi pecahan dengan menentukan 1/24 itu sebenarnya kan pecahan perbandingan. Apalagi yang kelompok lain, kenapa ini diam saja? Nggak ada yang bertanya? Bu, kalau Ya. saya mau nanyanya boleh nggak? Silakan. Kalau di pertemuan pertama itu di aktivitas yang ketiga dia untuk memperkuat konsepnya ruang sampel itu dia pakai dadu ya Bu. Nah aku mau nanya jadi boleh ya Bu di satu pertemuan. Nah jadi itunya tuh konteksnya tuh beda gitu Bu, berubah ke dadu dari yang kartu perdana ini itu bisa ya Bu kayak gitu, boleh ya Bu? Oke. Yang pertama adalah kartu perdana. Tetapi ya kan tadi Ibu Sri mengatakan kartu perdana itu di awal waktu dia menanyakan secara bebas, nanya ke teman coba-coba salah begitu kan? Itu kan coba-coba salah itu sebenarnya hanya pendahuluan saja bahwa kalau yang namanya menebak itu tidak selalu benar. Tetapi herannya gitu ya, kok bisa ketebak benar yang di kedua. Ternyata memang di situ berdasarkan di tempat itu di Sulit Air itu katanya simpati yang lebih dikenal sama mereka. Jadinya yang tersebut ya simpati lagi. Nah, kemudian kalau misalnya pindah sebentar ke dadu, ya itu seperti keperluan tadi bahwa kalau misalnya tadi tidak keluar yang namanya pembilang itu selain satu, itu biasanya kalau dengan dadu dia keluar. Nah sebenarnya mestinya sesudah balik dadu, berapa kemungkinan bilangan prima muncul? 2, 3, 5. Kan juga 3/6. Tetapi berapa bilangan ganjil? Juga 3/6. Berapa bilangan genap? Juga 3/6. Sekarang kita cari gimana sih supaya angkanya itu bukan sama 3/6 tapi 2 saja. 2/6 itu kejadiannya kalau apa sih? Muncul bilangan dadu lebih dari angka 4. Hanya mungkin muncul 5 dan 6. Itu kan 2/6. Ya kan? Nah, ide supaya anak itu bisa banyak mempunyai perbandingan yang beda-beda, itu memang akan lebih mudah menggunakan dadu. Nah, kemudian balik lagi, boleh sebenarnya, tapi bukan dadu yang jadi inti. Karena dadu itu, kalau misalnya peluang ini pakai dadu, pasti akan nggak jadi desain riset berupa tesis. Karena dadu itu sudah banyak di buku-buku, tetapi justru karena dia mengangkat sebuah permasalahan atau sebuah kegiatan di luar ini, nah tetapi waktu kalau lagi kesulitan dia bisa menggunakan dadu yang sehari-hari sudah dikenal. Coba Ibu agak lupa di kegiatan ketiga dadunya berapa lama digunakan? Hanya untuk apa? Hanya untuk memperkuat konsep ruang sampelnya. Jadi apa yang dia kerjakan di situ? Di aktivitas 3 itu bentar. Tuti sebentar lagi siap ya. Bentar, Bu. Siap Bu, insya Allah. Suaranya sudah oke, suaranya sudah jelas. Dia cuma apa? Oh, cuman ini aja Bu. Dia jadi melakukan satu orang ngelakuin apa? Pelemparan apa? Koin dan dadu. Jadi satu orang ngelempar koin, satu orang
ngelemparin dadu, terus disuruh nulis kejadian yang munculnya dalam percobaan tersebut apa gitu. Jadi itu hanya satu aktivitas ketiga kan? Iya, ya itu aja. Ya, itu hanya ngebantu saja bahwa kalau dia tidak terbayang sebenarnya mau dibawa kemana dengan kartu-kartu ini, dia kebayang bahwa peluang sebenarnya seperti itu. Iya, paham Bu. Ya. Oke, gitu kan? Bisa, Nah, bisa. yang lain ada yang mau ditanya tidak? Yang lainnya masih diam ini. Oke, jika tidak, mungkin cukup buat Ibu sudah lengkap yang Anda sampaikan. Hanya tadi ya, ada sedikit kenapa tidak ada tergelitik bahwa kok satu per terus gitu ya. Padahal ada bisa kesempatan bertanya, berapa kalau peluang yang terpilih besaran pulsa 11.000 gitu kan. Tapi dari kartu manapun, itu kan pastinya nggak 1 per. Tetapi begitu disebutkan hanya dengan satu nama kartu dan satu ini, nah sebenarnya ada lagi, bagaimana kalau terpilih peluangnya kartu itu adalah yang Indosat. Itu berarti kan 7 per sekian, begitu. 7 per 24. Itu yang kombinasi itu yang dia kurang pada saat itu. Cuma penelitiannya sudah berlangsung. Jadi kalau ada yang mau melakukan penelitian lagi dengan ide baru, jangan hanya paku pada pembilang satu. Oke, silakan ditutup. Terima kasih, Dias. Terima kasih atas waktunya Bu Kinta dan teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Dias langsung forward ke Bu, saya siang Ibu buka sampai jam 12 ya. Ibu buka sampai jam 12. Kalau mau ditambahkan dengan diskusi kita tadi, itu tambahkannya direvisi ya. Jadi kirim yang sekarang yang asli dulu. Tapi bagian tambahannya dengan nanti Anda mengide-ide begitu, yang Anda tambahkan itu direvisi. Oke? Beda-beda lagi ya Bu ya tempatnya? Ya beda, karena nanti itu tambahan dari hasil diskusi hari ini. Nanti Bu, tempatnya Ibu siapkan di tempat revisi. Baik Bu. Ya, sama. Oke, Ibu tutup dulu, kemudian Anda tutup, kemudian Tuti, silakan. Ya, ini sudah. Aduh. Dari belakang gelap. Cek, maaf. Ya, sudah terdengar ya. Izin dimulai ya Bu. Ya, silakan. Tapi tampilan Anda mestinya Anda slideshow ini, ya. Atau bagian itu. Apple ini ya kan. Anda klik kemana sih? Oke, ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pinta dan teman-teman, saya izin presentasi. Judul tesis yang akan saya presentasikan yaitu Desain Research Pengembangan Pembelajaran dengan Pendekatan PMRI Berbantuan GeoGebra untuk membangun pemahaman konsep transformasi geometri di STKIP Surya Tangerang. Ini penelitiannya Bu Arum Nasur dan Lidu. Konteks yang digunakan dalam tesis ini adalah peraturan baris berbaris atau PBB, atau yang sering dikenal dengan aba-aba yang dilakukan oleh resimen mahasiswa atau menwa, atau pasukan pengimbar bendera atau paskibra. Jadi, kenapa memilih konteks ini? Dalam tesis itu disebutkan bahwa konteks ini tuh sudah familiar dengan mahasiswa
Dan mungkin dengan kita semua juga, karena PBB ini kita kenal sudah dari sejak SD, SMP, SMA, selalu ada gitu, selalu kita lihat. Selanjutnya, sebenarnya di penelitian ini tuh ada beberapa pertemuan, ada 9 pertemuan totalnya. Namun yang saya tampilkan di sini pertemuan pertama saja, karena konteks yang digunakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 9 itu sama, peraturan baris berbaris. Hanya saja semakin banyak pertemuan, semakin penggunaan konteks realistik PBB-nya itu semakin dalam seperti itu. Aktivitas pertama, sebelum pembelajaran dimulai, pengajar mengkondisikan kelas dan peserta didik dipastikan sudah duduk dalam kelompok. Jadi dalam pembelajaran ini di pertemuan pertama, peserta didik mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Lalu pembelajaran dimulai dengan peserta didik mengamati video menwa STKIP Surya Tangerang yang melakukan kegiatan baris berbaris, di mana sebelumnya menwa melakukan persiapan diri terlebih dahulu. Jadi, walaupun kita sudah mengenal konteks realistik ini dari SD, konteks realistik PBB ini dari SD, untuk memperkuat ingatan kita, disajikanlah video baris berbaris gitu. Jadi sama-sama nonton videonya gitu. Pembelajaran dilanjut dengan pertanyaan dan penjelasan dari pengajar, lalu mengerjakan lembar aktivitas. Jadi setelah menonton video, nanti itu ada tanya jawab gitu, apa saja yang gerakan apa saja dan berkaitan dengan materi apa saja di dalam transformasi geometri seperti itu. Lalu tujuan aktivitasnya, aktivitas ini diharapkan dapat membuat peserta didik paham sehingga dapat menggunakan sifat-sifat dalam PBB menjadi dasar untuk menemukan konsep translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi pada pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan pertama ini, kita peserta didik ini dikenalkan dengan apa itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dengan menggunakan pendekatan realistik konteks PBB. Halo? Kok nggak kedengeran lagi sih? Belum pindah ya, Bu? Baik, teman-teman. Jadi karena tadi di aktivitas pertama itu dalam pembelajaran menonton video, jadi di dalam penelitian ini sebenarnya ada 6 subjek penelitian. 6 subjeknya itu, ini keterangannya ya, dari kemampuan yang tinggi sampai kemampuan yang rendah gitu atau low. Karena tadi menonton video, jadi saya rasa kita perlu tahu apa yang ditonton dalam video itu gitu. Jadi saya menampilkan percakapan setelah menonton video tersebut gitu. Setelah menonton video, pengajar bertanya kepada peserta didik, tadi video tentang apa? Tentunya sudah tahu ya, peserta didik baris berbaris. Terus hal ini tidak ada dalam keterangan apa ya, tapi saya
menyebutnya ini mungkin semuanya ya PBB gitu. Terus pengajarnya PBB itu apa? Peraturan baris berbaris serentak. Jadi mahasiswa ini sudah tahu, berarti tidak ada yang tidak tahu. Jadi konteks ini cocok gitu. Terus pengajarnya iya, ada video tentang peraturan baris berbaris. Siapa yang melakukan Menwa? Dilakukan oleh Menwa ya iya. Oh, Paskibra juga bisa. Iya, Paskibra juga bisa ya. Selain Menwa ada lagi tidak? Pramuka, militer. Berarti di sini menunjukkan bahwa PBB ini, pasukan baris berbaris ini tidak hanya dilakukan oleh satu eskul aja gitu. Berarti penggunaannya sudah cocok saya rasa karena banyak ya digunakan gitu. Pengajarnya iya pramuka dan militer. Dahulu kalian semua pernah melakukan PBB, pernah serentak. Sejak kapan? Sejak SD. Nah, di sini. Nah, berarti semua kenal PBB, ya Bu. Berarti sudah fix penggunaan PBB ini tidak ada yang tidak kenal seperti itu. Pengajar, selanjutnya Ibu ingin bertanya, ada apa saja aba-aba yang dipraktekkan oleh anggota Menwa? Lalu A2 menjawab satu langkah ke belakang. Terus pengajar, iya, sembari menuliskan jawaban peserta didik di papan tulis. Berarti apa yang dibayangkan di dalam video itu ditampakkan gitu ya. Terus SP4 ya, hadap kanan dan balik kanan. Ada hadap kanan, kah tadi tidak ada? Ternyata tidak ada ya. Terus SP3 3 langkah ke kiri Bu, ya. Lencang kanan, setengah lencang kanan, ya. 2 langkah ke kanan, balik kanan, haluan kanan. Benar, tidak ada haluan kanan, haluan kiri dan kanan ada toh. Haluannya ada satu saja atau ada dua-duanya. Ini pengajar bertanya seperti ini untuk ini ya, mahasiswa memperhatikan atau tidak gitu tadi. Dua-duanya ada Bu. Setelah menanyakan ini, pengajar menanyakan lagi, ada yang belum ditulis, ada beberapa aba-aba, kira-kira aba-aba itu kegiatan apa yang dilakukan oleh Menwa. Jadi sebelum ke rotasi, dilatasi, translasi, dan refleksi, kita memastikan dulu gitu, oh di dalam PBB itu ada apa aja gitu ya. Jadi menyamakan persepsi gitu. Di dalam PBB itu adanya ini saja tadi, di dalam video sudah ditampilkan dan ini percakapannya. Ada bergerak, berpindah, apalagi berputar ya, kan haluan kanan ya, berputar, mengubah posisi, terus mengubah posisi, oke, semua terkait posisi ya. Kalau kita perhatikan lebih lagi, adakah kegiatan yang sama tetapi aba-abanya berbeda? Kita kelompokkan yang sama, kalau aba-aba satu langkah ke belakang, kegiatannya apa? Berpindah serentak. Nah, ini mulai memadukan, mengaitkan gitu ya, antara dunia nyata dengan materi matematikanya, berpindah serentak. Berpindah ya, ada istilah lain tidak selain berpindah? Karena nanti kalau aba-aba yang lain seperti haluan kanan, haluan kiri juga berpindah. Bergeser. Ini berarti udah nemu nih, bergeser. Bergeser, iya. Sudah tepat belum kata bergeser? Iya, tepat ya, bergeser. Berarti bergeser kan kalau dalam istilah transformasi geometri, gitu. Ini translasi ya, udah menemukan nih translasi gitu. Apa saja aba-aba yang kegiatannya bergeser? 1 langkah ke belakang, 3 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Ada lagi 2 langkah ke depan. Oke, ini
Terkait bergeser, apalagi berputar. Ini berarti di dalam video itu mengenalkan berputar juga, ini rotasi ya. Berarti ya apa saja aba-abanya, balik kanan, berputar ya, balik kanan. Kalau balik kanan posisinya berubah tidak gitu. Tidak Bu, posisinya tetap, tetapi arahnya berubah. Nah ini kan kalau rotasi kan ada titik pusatnya ya. Pusatnya itu tetap di satu titik gitu. Tapi berputar gitu, tidak berubah gitu, tidak berubah posisi, tidak berpindah gitu ya. Seperti ini. Sebagai titik pusat. Berarti ini sudah menemukan ya apa saja tadi gitu yang berkaitan dengan berputar gitu, haluan kanan, haluan kiri. Di dalam percakapan ini berarti tadi sudah menemukan di dalam konteks dunia nyata PBB dengan dikaitkan dengan matematikanya itu terkait translasi ya tadi perpindahan, berpindah gitu. Sama rotasi gitu ya. Tadi titiknya sama gitu ya. Tapi posisinya ininya berpindah gitu. Berpindah arah maksudnya. Tidak berpindah. Selanjutnya. Lalu SP4 setengah lengan lencang kanan itu Bu, awalnya berjauhan lalu berimpit sembari mempergerakan dengan tangan. Berarti bagaimana itu? Dia memperapat, memperkecil ukuran-ukuran barisan. Oke, Tuti Ibu mengingatkan ya, slide Anda ini 45, Anda jangan berlama-lama di sini. Oh iya Bu, lihat baik waktunya. Siap. Intinya dalam percakapan ini, di dalam video ini, yang diperkuat dengan percakapan, guru itu sudah bisa gitu menemukan, guru dan mahasiswa ini sudah paham dengan menonton video ini terkait translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Jadi sudah sepemahaman gitu. Videonya, slide-nya. Maaf Bu, belum pindah slide-nya. Iya, belum pindah. Iya. Ini translasi rotasi sekarang. Ya baik, setelah tadi menonton video gitu, ke praktek gitu. Di praktek bagian 1 ini terkait translasi dan rotasi. Jadi belajarnya itu 3 orang peserta didik mempraktikkan aba-aba 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke belakang gitu. Diminta ke depan, gitu, ke depan kelas. Teman-teman yang lain memperhatikan. Sementara perwakilan peserta didik untuk menggambar di GeoGebra itu SP2 ya. Jadi 3 orang praktik PBB gitu. Yang tadi gerakan-gerakannya. Terus 1 orang mempraktikkan dengan bantuan GeoGebra gitu di proyektor. Yang lain memperhatikan. Pengajar mengarahkan peserta didik lainnya untuk memperhatikan. Nah, ternyata SP2 memiliki inisiatif untuk menggambarkan posisi ketiga temannya di GeoGebra dengan titik. Tugas subjek ini digambarkan dengan titik. SP2 sedikit bingung menggambarkan perubahan posisi karena SP2 juga bergeser ke 3 titik dari posisi awal lainnya. Nah, oleh karena itu pengajar mengarahkan kalau untuk membuat titik apa ya,
ini tuh dengan aksen gitu. Peserta didik tidak mengalami kesulitan saat menggambar posisi awal dan posisi akhir dari ketiga rekannya. Itu tandanya kalau dia udah berpindah itu menggunakan aksen gitu. Ini digunakan untuk seterusnya. Nah, ini ada percakapan lagi gitu. Nanti ketemulah gitu yang haluan kiri jalan itu bagaimana gitu. Lanjut saja. Nah, ini hasil lembar kerja siswanya gitu. Nah, di sini kan tadi ada 7 orang ya, ada 7 orang, 1 di depan. Tapi yang SP3 ini, subjek penelitian 3 ini, awalnya kalau dilihat dari gambar, ini menjawabnya ini ya, yang ini nih, 1, 2, 3 ini, tidak sesuai gambar gitu. Jadi arah posisinya itu tidak sesuai gitu. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi SP3 ini menganggap kalau posisi ini tuh miring gitu, posisi pasukan Paskibranya miring. Kan padahal tidak gitu, maksud ibunya gambarnya dibuat miring itu supaya kelihatan gitu. Antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Sebenarnya gambarnya ini lurus gitu. Oh, baru paham gitu. Terus SP3 ini kenapa pengajar ini ya ini gambarnya sesuai, jawabannya sesuai gambarnya gitu, mengilustrasikannya. SP3 ini ya menganggap tadi kalau bisa titiknya itu dari segala arah gitu, tidak sesuai gambar. Lalu dijelaskan oleh temannya gitu, kalau titiknya itu harus sesuai gambar gitu. Oleh karena itu ini jawaban setelah diperbaiki ya dari perpindahan tadi ya, yang hadap kanan ya tadi sama hadap kiri gitu. Intinya ini terus sudah paham gitu setelah dijelaskan gitu. Ini aksen pergerakan yang pertama, ini aksennya ada 2 untuk perpindahan yang kedua gitu. Jadi di sini sudah paham bahwa translasi itu berpindah gitu dengan jarak yang sama ya. Maksudnya dengan arah dan gerak yang sama gitu. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu lanjut ke lembar aktivitas yang soal nomor 2. Perhatikan dan amati barisan menwa yang berpindah tempat atau bergeser pada posisi awal ke posisi akhir. Menurutmu, apakah ada yang berubah dan tidak berubah dari menwa tersebut? Ini peserta didik menjawab ada perubahan posisinya bergeser. Berarti sudah paham ya dengan aktivitas yang sebelumnya gitu. Dan arah menuanya tetap. Ukuran formasi ya. Tetap gitu ya. Intinya di sini tuh siswa sudah paham kalau posisinya itu bergeser dan arah menuanya tetap gitu ya. Dan jaraknya sama. Lalu lembar aktivitas 3, soalnya buat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok terkait relasi dan atau pergeseran. Nah, di sini siswa menjawab objek yang mengalami translasi akan mengalami perubahan posisi. Namun, arah dan ukurannya tetap. Ini berarti definisi dari translasi. Translasi berubah posisi, tidak berubah ukuran, jarak antar titiknya tetap gitu ya. Berarti
ini sudah paham tentang ini. Juga ada diskusi lagi dan mungkin saya lewat saja ya. Sebenarnya diskusi terkait rotasi. Aktivitas rotasi itu 2 orang peserta didik kemudian maju untuk menjelaskan hasil diskusi bagian rotasi. Dari diskusi kelas diperoleh bahwa peserta didik dapat menggambarkan perubahan posisi menua baik setelah melakukan haluan kiri maupun kanan. Peserta didik juga dapat menentukan besar dan arah rotasi. Untuk haluan kiri, rotasinya sebesar 90 derajat ke arah kiri, sedangkan untuk haluan kanan rotasinya sebesar 90 derajat ke arah kanan. Dikarenakan istilah arah rotasi yang digunakan oleh seluruh peserta didik adalah kanan atau kiri, maka pengejar mengarahkan ini arah jarum jam ya. Kemudian pengajar juga mengenalkan istilah pusat rotasi kepada peserta didik karena ada beberapa menyebutnya sebagai titik patokan atau titik. Jadi tadi kalau haluan kanan gerak gitu ya, atau haluan kiri gerak, berarti kan kalau haluan kanan gerak itu kan titik rotasinya itu yang di sebelah kiri kan ya, kan yang kanan itu muter gitu ya, 90 derajat. Gitu. Jadi di sini peserta didik itu tahu gitu bahwa rotasi ini jauh lebih paham gitu. Titik pusatnya itu tetap gitu. Yang menjadi titik pusatnya tetap. Titik pusat tetap dan terjadi perputaran ya. Itu ini mungkin saya lewat saja percakapan. Sebenarnya ini tuh mempraktikkan dilatasi ya. Peserta didik mempraktikkan aba-aba yang berkaitan dengan dilatasi kan. Lencang kanan gerak gitu ya. Itu kan posisinya renggang. Terus setengah lencang kanan gerak itu posisinya jadi merapat gitu ya. Berarti ini berkaitan dengan dilatasi gitu ya. Yang memperbesar atau memperkecil suatu apa ya kalau di dalam transformasinya bangunan gitu. Perbesar dan memperkecil. Gitu. Ini lanjut ke refleksi ya. Jadi peserta didik melakukan refleksi. Jadi diminta berkaca gitu. Berkaca sebelum tampil kan biasanya pasukan PBB itu berkaca dulu gitu. Nah, ini percakapannya sedikit. Kalau SP3 bercermin, ada SP3 bercermin tidak gitu. Ada gitu. Berarti itu yang tertangkap oleh cermin namanya apa? Bayangan. Ya, bayangan. Sama seperti kegiatan sebelumnya. Tugas kalian mencari ciri-cirinya. Kalau bercermin, ciri-cirinya apa? Bayangan terbalik Bu gitu. Apalagi kalau SP3 mundur berapa langkah bayangan? Bagaimana gitu? Menjauh Bu, mengecil. Bayangan dan aslinya jaraknya sama ke cermin gitu ya kata Ampat. Terus kata pengajar bisa diketahui dari mana? Dari kita lihat ya. Intinya dengan melakukan apa ya konteks ini gitu kita bercermin gitu ya. Ketemulah konsep anak-anak paham gitu konsep refleksi gitu. Kalau ada bayangan dan kalau jaraknya jauh itu bayangannya mengecil jaraknya. Nah ini ukuran jaraknya ya sudah saya lihat. Ini lembar aktivitas siswanya karena gambarnya buram ya karena di tesisnya juga gambarnya buram.
Tapi di sini soalnya gambar di atas merupakan gambar posisi awal formasi barisan. Kemudian barisan menua tersebut melakukan aba-aba setengah. Gambarkan formasi awal, jarak antara anggota adalah satu satuan dan formasi akhir satu barisan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Siswanya udah paham ya dengan aktivitas yang sebelumnya dilakukan gitu, dipraktikkan temannya ke depan gitu, dan yang lain. Terus apa ada anggota dari barisan yang posisinya tetap? Jika ada, anggota barisan yang mana? Barisan B dan D. Tadi ini ya teman-teman. Jadi di ininya tuh ada titik-titiknya gitu, nama titiknya ini. Dan siswanya pun sudah paham gitu. Bagaimana tahu ya dengan menjawabnya benar. Sudah paham perubahan apa yang terjadi pada formasi barisan menua tersebut. Perubahan yang terjadi adalah posisi dan jaraknya. Ya. Ini gambar barisan mewah selanjutnya melakukan aba-aba lencang kanan. Gambarkan formasi awal dan formasi akhir barisan. Nah, ini awalnya kan titik ini D dan G ya. Dia lencang kanan, gerak gitu ya. Terus siswa mempraktekannya, mempraktekan, menggambarkannya posisinya seperti ini. Gitu. Kalau tadinya dalam keadaan rapat, terus lencang kanan gerak, berarti nantinya jadi kalau ini titiknya D jadi D aksen, kalau ini titiknya F jadi F aksen. Intinya PBB ini, pasukan baris berbaris ini sangat relevan ya, saya rasa dengan materi transformasi geometri ini gitu, sangat cocok. Selain siswanya sudah mengenal semua juga pas gitu dengan materi. Maaf teman-teman, PPT-nya belum bisa pindah. Apakah ada anggota dari barisan yang posisinya tetap? Jika ada, anggota barisan yang mana? B aksen dan C aksen. Tadi gambarnya di awal sudah ditunjukkan ya teman-teman. Gitu. Mungkin ini saya lewat saja ya. Karena pertanyaan-pertanyaannya bukan jawaban yang memerlukan analisis gitu. Sebenarnya ini konfirmasi saja siswanya tuh udah paham belum gitu. Rata-rata siswanya sudah paham gitu ya dengan istilah translasi, rotasi, dilatasi dan refleksi dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini juga refleksi bercermin ya. Di depan barisan tersebut sejauh 3 satuan diletakkan sebuah cermin yang besar. Demikian ya, semua anggota barisan tersebut dapat melihat dirinya sendiri dan anggota lain yang di cermin. Gambarkan posisi cermin barisan menua dan bayangan barisan menua. Jarak antara anggota adalah satu satuan. Ini lembar aktivitas siswa. Gitu. Bercermin ada layangannya. Ini juga jawabannya sudah benar ya, sudah paham. Lanjut ke model ya. Model di dalam tesis ini, model menjadi jembatan pengetahuan dari situasi konkret menuju matematika formal. Tadi kan
situasi konkretnya itu ketika mempraktikkan ya, terus sudah pernah dilakukan juga gitu dari S. Terus menuju matematika formalnya tadi ya terkait nanti adanya di keterkaitan. Peserta didik menggunakan GeoGebra sebagai alat bantu dalam melakukan proses mengembangkan model. Lalu peserta didik akan menggambarkan koordinat posisi anggota Paskibra sebelum dan sesudah aba-aba. Dengan bantuan tools GeoGebra kemudian menyalin hasil yang diperoleh ke lembar aktivitas. Kemudian situasi masalah, berbagi pengalaman atau ide, tanya jawab, dan mendiskusikan pola yang dibentuk saat itu. Model ini penting ya dalam, saya rasa dalam pembelajaran realistik itu penting gitu, terkait tanya jawab itu gitu. Karena untuk mengkonfirmasi gitu apakah siswanya sudah paham gitu. Apabila belum berarti butuh penjelasan gitu. Pemanfaatan hasil konstruksi. Hasil praktik dan pengamatan yang diperoleh peserta didik digunakan untuk mengkonstruksi pemikiran mengenai sifat-sifat transformasi geometri. Tadi kan dipraktikkan gitu, dikonstruksikan, terus dipraktikkan, terus dikonstruksi gitu ke pemikirannya gitu ya. Nah, terus digambarkan ya di kertas. Sifat-sifat transformasi geometri yang diperoleh sebelumnya dimanfaatkan sebagai konsep dalam menentukan model of transformasi geometri. Hasil model of yang dikonstruksi sendiri peserta didik dimanfaatkan kembali untuk model for sebelum dan sesudah. Hasil konstruksi peserta didik pada temuan kedua mengenai rotasi titik dimanfaatkan kembali pada pertemuan ketiga. Gitu. Jadi ada ini ya keterkaitan untuk menemukan konsep pada rotasi kurva. Hal ini juga berlaku untuk rotasi, refleksi, dilatasi, dan komposisi transfer. Ini interaktivitasnya melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas, terjadi interaksi antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar. Nah, semakin banyak pendapat yang dikeluarkan siswa, artinya semakin terbuka peluang guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa terhadap materi yang dijelaskan gitu. Berarti kalau siswanya banyak berkomunikasi, gurunya jadi tahu gitu ya apa yang belum paham, apa yang sudah paham ya. Gitu. Peserta didik dapat mengemukakan pendapat yang keterkaitannya. Materi transformasi geometri yang dipelajari dengan pendekatan PMRI dengan berbantuan GeoGebra dengan sistem koordinat, vektor, sudut, matriks, persamaan kurva, posisi fungsi, dan operasi aljabar. Ini maksudnya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tadi kan pemahaman konsep di awal itu untuk menanamkan konsep gitu. Di pertemuan pertama itu. Oke, iya sudah. Tuti sudah cukup. Ya ini cepat saja. Anda memaparkan berikutnya adalah semua HLB di pertemuan pertama kan? Iya betul Bu. Iya betul. Ya oke. Nah sekarang tolong beritahu ke teman Anda. Di pertemuan selain pertemuan pertama ada apa sebenarnya? Di pertemuan selain pertemuan kedua, pertama. ketiga, ya. Ya, Kedua, baik. ketiga, keempat. Karena Anda HLB-nya hanya dari tadi Anda hanya memaparkan pertemuan pertama saja dari HLB. Di pertemuan ya, selanjutnya ada apa? Di pertemuan selanjutnya itu ada konsep sistem koordinat, ada vektor, ada sudut ya, komposisi. Nah, sekarang kenapa Anda tidak menurut Anda tidak termasuk yang harus dipaparkan di pemaparan Anda hari ini? Karena saya rasa yang di pertemuan awal itu sudah banyak gitu ya Bu. Khawatirnya waktunya tidak cukup, jadi saya cukup memaparkan di
pertama saja gitu. Tapi apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, mari kita. Padahal pertemuannya ada berapa? 9 pertemuan, Bu. Nah, kayak 9 pertemuan itu. Kenapa Anda hanya benar-benar bahas hanya pertemuan pertama saja? Bagaimana tidak pentingnya 8 pertemuan lagi? Itu kan akan dipertanyakan oleh teman-teman Anda. Mengapa 8 pertemuan lagi tidak terlalu dibahas? Justru Anda harus bisa membuat pemaparan yang 9 pertemuan tadi itu menjadi terangkum semua di dalam satu paparan Anda. Walaupun memang itu hanya sebentar-sebentar, tetapi kalau memang tetap ingin memaparkan di bagian pertemuan pertama, itu tetap jelas di pertemuan ini ada 9, 8 lagi itu ngapain? Nah, Anda PowerPoint Anda sampai 45 slide. Tetapi Anda hanya memaparkan pertemuan pertama dan itu pun memakan waktu yang cukup lama. Anda berlama-lama di satu tempat yang nggak maju-maju. Begitu. Jadi tolong Anda buat PowerPoint yang lebih bagus lagi untuk yang revisi. Kirim ini ke Ibu sudah terima yang ini. Tetapi begitu Ibu membaca dari awal tadi, dari waktu Anda mau tampil pertama sebenarnya, itu Ibu sudah ingin mempertanyakan hal ini sebenarnya. Mengapa Anda hanya HLB pertemuan pertama yang ditampilkan? Jadi Anda membaca ini seakan-akan tidak membaca penuh, atau memang Anda mungkin membaca penuh, tetapi bagaimana Anda memaparkan ke teman-teman Anda hanya sebagian kecil yang Anda tampilkan jadinya. Atau Anda punya alasan kenapa yang kedua, 3, 4, 5 itu jadi tidak penting buat Anda. Kasihan banget ini Arumela. Pertemuan 2 sampai 9-nya dianggap buat Anda dianggap tidak penting begitu? Menurut saya dari pertemuan 1 sampai 9 itu penting, Bu, tapi khawatirnya waktunya tidak cukup gitu. Jadi saya di pertemuan 1 saja, karena pertemuan 1 saja banyak gitu tadinya gitu. Tapi kalau ini bisa saya rangkum mungkin yang lembar aktivitas tadi itu yang tidak perlu dianalisis banget gitu. Bisa ya, saya analisis Anda bisa saja dengan singkat. Anda menganalisisnya yang berlama-lama, terlalu satu-satu sampai perkataan siswa yang di awal tadi ya, dari percakapan itu, sebenarnya percakapan itu Anda bisa rangkum bahwa anak itu awalnya baris berbaris, nanti ada apa di situ, translasi. Translasi itu yang mana? Yang bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Kalau rotasi yang mana? Yang berputar dan seterusnya. Justru kemampuan Anda mempresentasikannya yang di sini menjadi tidak terlalu terlihat. Anda menganggap bahwa ini tidak bisa ditampilkan dalam waktu yang diberikan kepada Anda 30 menit. Jadi Anda berlama-lama di pertemuan pertama. Silakan Anda perbaiki untuk bagian revisi di nanti. Karena Ibu mengharapkan bahwa semua dari pertemuannya yang ada 1 sampai 9 ya ditampilkan. Itu adalah resiko Anda memilih tesisnya Arumela. Ya, resiko Anda di tesis Arumela ini memang 1 sampai 9. Tetap Anda harus memperhatikan kesemuanya, bukan berarti mengambil satu bagian saja. Tidak akan terlihat bagaimana menganalisis retrospektifnya. Baik, Bu. Nanti Oke, diperbaiki. Jadi Anda di sini buat Ibu, teman-teman Anda tidak perlu bertanya karena pasti teman Anda akan bertanya baris berbaris yang ditampilkan oleh Anda hanya di awal saja. Ya, walaupun memang Ibu lihat bahwa yang di akhir-akhir itu sudah pakai matriks, di akhir-akhir sudah pakai vektor. Anda sudah simpulkan tadi di bagian akhir bahwa ada keterkaitan untuk himpunan, himpunan. Untuk materi ini adalah selain baris berbaris ada matriks, vektor, jelas GeoGebra-nya, transformasinya. Nah, tetapi kemudian teman-teman Anda tidak melihat di mana matriksnya, di mana vektornya, karena itu berada di pertemuan-pertemuan sesudahnya. Ya hanya ada di analisa Anda di entertainment-nya, di keterkaitan. Oke, tolong diperbaiki untuk
Tuti, ini cukup banyak yang harus diperbaiki. Ibu akan lihat tidak lagi 45 slide tetapi hanya membahas satu, tapi kemungkinan bagian revisi Anda nanti tempatkan di tempat revisi ya. Di tempat revisi mungkin slide Anda tetap 45 tapi sudah merangkum semua. Jadi pertanyaan 1 sampai 9. ya tolong diperbaiki. Oke. Ya, baik. Ya, Bu, nanti terima kalau yang diperbaiki bisa Anda share ke teman Anda. Itu akan lebih jelas bagaimana Anda membahas keseluruhan dari tesisnya Arumela. Baik, Oke, Bu. Ibu silakan ditutup. Sesudah ini Ibu harus pindah ini, sudah ditunggu. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Insya Allah segera saya perbaiki ya. Iya. Sebenarnya tinggal dimasukkan gitu. Mohon maaf sebelumnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain juga tolong diperbaiki. Kalau untuk Arumela, untuk siapa? Maaf tadi. Tuti, itu jelas perbaikannya agak lama ini atau cukup sampai jam 12, Ibu beri waktu. Atau sampai minggu depan. Minggu depan jam 8 ya, seperti yang lain ya. Untuk revisinya minggu depan tetap jam 8. Seperti untuk juga menampung kelompok yang dua lagi yang berikutnya itu juga sampai dengan jam 8 minggu depan hari Rabu ya. Tapi oke, hari Rabu insya Allah tanggal 29 Ibu masih bisa hadir walaupun ada kegiatan P2M, tapi mudah-mudahan Ibu masih tetap bisa nanti tolong nanti kalau Ibu tidak bisa kita atur lagi jamnya. Oke, Ibu tutup ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.